asal saja kepada teman-teman kelompok. Baik, yang pertama ini ada EBP dalam keperawatan keluarga. Ada EBP dalam keperawatan keluarga. Kita membahas tentang terapi psikoedukasi keluarga. Jadi terapi psikoedukasi keluarga itu merupakan suatu tindakan yang diberikan kepada caregiver untuk memfasilitasi remisi atau mengurangi efek penyakit atau disabilitas dalam mengatasi permasalahan psikologis yang dialami oleh salah satu anggota keluarga yang sakit. Untuk intervensi edukasi diselenggarakan dengan pemberian materi serta pendidikan kesehatan, mulai dari perjalanan penyakit skizofrenia, perawatan klien skizofrenia, kecemasan, manajemen stres dan cemas yang dilakukan kepada keluarga berupa pemberian latihan napas dalam untuk mengatasi stres dan kecemasan yang dialami oleh keluarga sebagai dampak dalam merawat klien dengan skizofrenia. Kemudian diberikan kesempatan latihan untuk mengeksplorasi perasaan stres dan cemas, serta kesempatan untuk saling bertukar pikiran dan pengalaman dan Ya, baik, izin melanjutkan. Untuk yang selanjutnya yaitu ada manfaat terapi psikoedukasi. Untuk yang pertama yaitu anggota keluarga yang sebagai caregiver ini mendapatkan pengetahuan tentang skizofrenia, terutama mengenai diagnosis, etiologi, perjalanan penyakit dan terapi, sehingga caregivernya ini lebih memahami tentang penyakit yang diderita oleh pasien. Untuk yang kedua yaitu keterampilan menghadapi masalah dalam mengatasi perilaku dan emosi klien di rumah. Dan yang ketiga yaitu membantu mengurangi stres dan memfasilitasi coping caregiver dengan memberikan informasi dan dukungan emosional oleh tenaga profesional yang tepat. Next slide please. Ya, ini berikut beberapa bukti jurnal yang telah kami temui, yaitu yang pertama ada jurnal pertama yaitu mengenai efektivitas intervensi psikoedukasi keluarga terhadap kekambuhan pasien skizofrenia. Next slide please. Jurnal yang kedua yaitu tentang efektivitas intervensi psikoedukasi terhadap tingkat kecemasan keluarga dalam merawat klien skizofrenia. Next slide please. Dan jurnal yang ketiga yaitu mengenai pengaruh terapi Family Psychoeducation atau FIE terhadap kecemasan dan beban keluarga dalam merawat anggota keluarga dengan skizofrenia di Kecamatan Bola, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Next slide, please. Ya, kesimpulan dari bukti jurnal yang telah ditemui ini berdasarkan hasil penelitian pada jurnal yang telah kami kumpulkan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata kecemasan pos-intervensi, rata-rata kelompok intervensi sebesar 48,9.167 dan rata-rata kelompok kontrol sebesar 54,667 sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata tingkat kecemasan kelompok intervensi lebih kecil 5,75 dibandingkan dengan kelompok kontrol p-value 0,007. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa intervensi terapi psikoedukasi efektif dalam menurunkan tingkat kecemasan keluarga dalam merawat klien skizofrenia, maaf. Selain itu juga dapat disimpulkan bahwa intervensi terapi psikoedukasi keluarga sangat membantu dalam meningkatkan pengetahuan tentang skizofrenia dan meningkatkan pemberdayaan keluarga selaku caregiver sehingga secara tidak langsung menurunkan angka kekambuhan pada pasien skizofrenia. Boleh di next? Ya, baik. Selanjutnya adalah manajemen sumber daya keluarga. Next.
Ya, yang pertama itu ada pengertian dari manajemen dalam keluarga. Manajemen dalam keluarga adalah serangkaian perencanaan, pelaksanaan, sampai monitoring dalam keluarga yang tergambar dari dalam interaksi antar anggota keluarga, interaksi dengan keluarga besar maupun dengan lingkungan sosialnya. Manajemen dalam keluarga ini dapat mengoptimalkan kemampuan antar anggota keluarga untuk mengelola sumber daya guna mengurangi batasan individu. Kerjasama yang baik dapat menghasilkan kepuasan atau kebahagiaan yang lebih besar daripada upaya individu. Manajemen dalam keluarga merupakan perwujudan dari pengoptimalan pelaksanaan peran setiap anggota keluarga. Next. Ya, selanjutnya ada ciri manajemen dalam keluarga menurut Siregar et al. 2020. Yang pertama, keluarga mengetahui potensi dari segala sesuatu yang dimiliki. Yang kedua, kecerdasan dan keterampilan keluarga menentukan kualitas manajemen. Yang ketiga, manajemen keluarga melibatkan pelaksanaan peran, pengoptimalan fungsi keluarga, kemampuan stres dan coping, lingkungan rumah, serta lingkungan sosial. Yang keempat, manajemen memiliki tanggung jawab. Yang kelima, manajemen di rumah. Yang keenam, manajemen dalam keluarga merupakan suatu seni manajerial dengan semua anggota keluarga bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Boleh next. Selanjutnya yaitu pengertian sumber daya keluarga yang merupakan modal yang harus dikelola dengan baik oleh seluruh anggota keluarga untuk mencapai kesejahteraan keluarga menurut Sukiman 2016. Sumber daya keluarga juga bisa diartikan sebagai alat atau bahan dan segala sesuatu yang dimiliki oleh keluarga untuk mencapai tujuan bersama. Bisa di next. Jenis sumber daya keluarga itu ada dua, yaitu sumber daya manusia dan non-manusia. Untuk sumber daya manusia, terdiri dari kapasitas dan karakteristik individu, pengetahuan, waktu, energi, kemampuan, dan keterampilan, serta sikap. Untuk sumber daya non-manusia, yaitu berupa uang, barang material, dan fasilitas komunitas. Next. Selanjutnya ada jenis sumber daya keluarga berdasarkan nilai ekonomi. A. Sumber daya ekonomi atau home economic. Sumber daya ekonomi dapat dikaitkan dengan uang yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, keluarga mampu untuk mengolah kembali uang yang diperoleh sehingga bisa menjadi bagian dari proses produksi maupun distribusi. Yang B. Sumber daya non-ekonomi. Segala sesuatu yang dimiliki keluarga, baik dari dalam maupun luar, yang tidak bernilai investasi, namun bisa digunakan oleh keluarga untuk mencapai tujuan. Next. Selanjutnya ada jenis sumber daya keluarga berdasarkan asal atau letak. Yang pertamanya ada sumber daya mikro atau internal. Sumber daya yang berasal dari dalam keluarga tersebut, contohnya tingkat pendidikan dan pengetahuan, keterampilan, status gizi dan kesehatan, ketersediaan waktu luang, dan sebagainya. Yang kedua ini ada sumber daya makro atau eksternal. Sumber daya yang berasal dari luar keluarga tersebut, contohnya ketersediaan air minum dan sanitasi, potensi SDA, fasilitas pendidikan, dan sebagainya. Next. Selanjutnya yaitu pengertian manajemen sumber daya keluarga, proses yang dilakukan oleh semua anggota keluarga dalam merencanakan dan melaksanakan sebaik-baiknya penggunaan sumber daya keluarga yang dimiliki dengan mengordinasikan berbagai faktor mempengaruhi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan bersama. Selanjutnya itu pentingnya mengetahui manajemen sumber daya keluarga. Sumber daya yang pertama itu sumber daya keluarga tidak hanya terdapat di dalam keluarga itu sendiri, tapi juga terdapat di berbagai lingkungan sekitar keluarga. Yang kedua yaitu kondisi dari sumber daya merupakan elemen dari sistem yang dapat mendorong atau menghambat pencapaian tujuan keluarga. Yang terakhir yaitu perubahan salah satu sumber daya akan berpengaruh pada sumber daya lainnya dalam sistem keluarga. Ya, selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi manajemen sumber daya keluarga. Yang pertama itu ada kompleksitas kehidupan keluarga. Jadi kompleksitas kehidupan keluarga itu berbanding lurus dengan kemampuan mengelola sumber daya yang dimiliki. Jadi semakin kompleks masalah yang ada di keluarga, semakin kompleks hubungan yang ada antar sesama anggota di keluarga, pasti kemampuan untuk mengelola sumber daya atau kemampuan untuk mengelola masalah itu semakin bagus dibandingin
sama keluarga yang tidak kompleks gitu atau masalahnya tidak terlalu rumit. Lalu yang kedua ini ada perubahan peran dalam keluarga. Jadi perubahan peran ini akan berpengaruh pada kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya. Jadi contohnya kalau misalkan di salah satu anggota keluarga ada yang wafat ataupun ada yang lahir, pastikan dalam keluarga itu ada perubahan peran dan keluarga tersebut harus beradaptasi dengan perubahan peran itu karena kemampuannya pasti berbeda gitu. Lalu stabilitas keluarga, jadi kestabilan keluarga berpengaruh pada kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya. Jadi kalau misalkan keluarganya sudah stabil, baik itu secara finansial, kesehatan, ataupun pendidikan, pasti anggota keluarga itu fokus untuk mencapai tujuan yang diinginkan gitu. Tetapi kalau misalkan keluarganya tidak stabil, pasti selalu ada salah satu anggota keluarga yang tidak fokus untuk mencapai tujuan yang sudah disepakati bersama gitu. Lalu yang terakhir ada teknologi. Jadi keluarga yang mampu mengikuti perkembangan teknologi ini memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melakukan manajemen sumber daya keluarga karena lebih terarah. Karena kan semakin berkembangnya zaman, teknologi ini jadi suatu sumber daya keluarga yang bisa mendukung ataupun bisa menjatuhkan. Jadi kalau misalnya keluarganya tidak mampu untuk mengikuti perkembangan atau istilahnya kita gaptek, maka itu akan berpengaruh juga kepada manajemen sumber daya keluarga. Lalu next. Jadi yang selanjutnya adalah sistem manajemen sumber daya keluarga. Jadi sistem personal sama manajerial. Yang paling umum di sini adalah sistem manajerial. Jadi kalau sistem personal ini keluarga ini bekerja dengan menerima masukan dari lingkungan sosial atau eksternal. Pokoknya keluarga entah itu menerima masukan dari orang lain, tetangga atau yang lainnya, atau pengaruh-pengaruh dari lingkungan sosial dan eksternal, lalu mengkritisi nilai-nilai tersebut serta norma yang dianut oleh keluarga. Ini nilai-nilai apa yang udah mereka dapat di luar keluarga ini dikritisi lagi apakah cocok dengan budaya keluarga kita yang seperti ini, karena kan setiap keluarga kan beda-beda ya, punya budayanya sendiri atau nilai-nilai serta norma yang berbeda dari setiap satu keluarga. Lalu jika sudah cocok ataupun ini bisa nih nilai yang dari luar bisa diambil di keluarga kita, maka itu dikembangkan untuk mengembangkan kapasitas dan kemampuan dari setiap anggota keluarga. Jadi nilai-nilai yang sudah ada di luar kita masukkan ke dalam keluarga kita, lalu dikembangkan untuk mengembangkan kapasitas dan kemampuan dari setiap anggota keluarga. Lalu untuk sistem manajerial ini, proses keluarga dalam mengelola sumber daya keluarga yang terdiri dari input, proses, output, dan ada yang namanya timbal balik atau evaluasi. Mungkin untuk sistem manajerial akan dijelaskan lebih lanjut di poin selanjutnya. Terima kasih. Ya, selanjutnya akan saya lanjutkan dengan proses manajemen sumber daya keluarga. Jadi, karena ini adalah manajemen atau perencanaan yang mana sampai ke pelaksanaan dan monitoring, oleh karena itu adanya proses sampai dengan ke evaluasi, dimulai dari input. Input itu mengarah kepada tuntutan atau kejadian. Lalu ada prosesnya, yaitu cara keluarga untuk mengelola manajemen sumber daya tersebut, dan outputnya adalah respon atau luaran dari keluarga, dan umpan baliknya itu juga evaluasi mengenai manajemen sumber daya keluarga tersebut. Mungkin bisa di next. Ya, selanjutnya yaitu adalah kesimpulan dari presentasi dari kelompok 4 pada siang hari ini. Boleh di next. Nah, jadi pertama itu kita mengenal adanya keluarga. Keluarga itu merupakan suatu sistem, teman-teman, sistem yang terbuka yang mana jika ada satu bagian dari sistem tersebut, otomatis bagian yang lain akan terkena dampaknya karena sistem itu saling berkaitan. Sama pun demikian dengan keluarga, jika salah satu anggota keluarga itu ada yang mengalami perubahan maupun gangguan, itu pasti akan berdampak pula pada anggota keluarga yang lain. Lalu di dalam keluarga ini terdapat yang namanya manajemen dan sumber daya. Pertama, manajemen diambil dari bahasa Inggris yaitu manage, yang berarti adalah mempersiapkan, melaksanakan, atau merencanakan.
Seperti yang bisa dilihat di layar, manajemen sendiri itu artinya perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dalam keluarga yang tergambar keluarga besar dan lingkungan sosial di mana keluarga itu berada. Mengenai manajemen seperti itu, lalu yang terakhir itu ada sumber daya. Sumber daya ini adalah kata ganti dari modal. Jadi sumber daya keluarga adalah modal yang keluarga miliki yang mana harus dikelola dengan baik oleh seluruh perangkat keluarga. Maksudnya seluruh anggota keluarga untuk mencapai kesejahteraan bersama dalam keluarga tersebut. Mungkin ini akhir dari slide kelompok 4. Untuk mekanisme selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand dan unmute. Iya harus ada yang nanya ya. Bismil kemarin nggak ada yang nanya tuh. Nggak ada nilainya loh buat kelompok kalau nggak ada yang nanya. Silakan dari kelompok lain yang ingin bertanya. Raihana kayaknya Bismil itu ya bermasalah tuh. Atia, silakan dipandu. Kelompok. Iya, izin bagi teman-teman dari tingkat 3 kelas RKI yang memiliki pertanyaan boleh langsung raise hand dan on mic. Ya, silakan kepada Naik. Kalau nggak mau on mic di chat aja ditulis. Ini hadir semua nggak? Bismil ada berapa orang RKI? Izin Ibu, RKI ada 39 orang, yang hadir 34 orang. Nah, siapa ini yang nggak hadir? Izin Ibu, untuk yang hadir, yang nggak hadir lagi dilihat lagi di partisipannya. Ayo silakan tanya dulu dari kelompok lain ya. Tulis di chat aja kalau misalnya nggak mau on mic.
Ya, sudah ada pertanyaan dari Harvinayu di room chat, yaitu izin bertanya ekspektasi atau harapan seperti apa dalam output terkait respon atau luaran di proses manajemen sumber daya keluarga pada teman-teman. Ya, untuk kelompok kasih contoh aja ya, inputnya apa, prosesnya apa, kemudian luarannya seperti apa, sehingga outputnya akan bagaimana ya. Contoh aja, kasih contoh satu contoh buat kelompok untuk menjawab pertanyaan Hertina ya. Iya, baik Ibu. Dari kelompok 4, silakan untuk menjawab pertanyaannya pada Nasya. Ya, izin Naswa dari kelompok 4 menjawab pertanyaan dari Nayu. Mungkin dikasih contoh aja ya, misalkan kan inputnya itu satu ada ibu rumah tangga sama ayah yang bekerja dan 2 orang anak. Nah, karena masa pandemi biasanya kan itu banyak yang di PHK kan. Nah, inputnya ini nih seorang ayahnya ini di PHK. Jadi sehingga kondisi ekonomi dan keluarga ini tidak stabil gitu loh. Dan kondisi ini nih menuntut ibu rumah tangga itu untuk kembali bekerja agar bisa membantu perekonomian keluarga. Nah, lalu untuk prosesnya kan pasti ada yang namanya dalam satu keluarga itu diskusi ya, gimana caranya kita ngembaliin kondisi finansial kita. Nah, cara prosesnya itu dengan diskusi. Setelah diskusi dari ayah dan ibu, maka diputuskan bahwa ibu bisa kembali bekerja. Lalu untuk outputnya setelah ibu kembali bekerja, ayah kan juga pasti nggak diam diri juga ya. Dia pasti untuk mencari pekerjaan. Nah, ibunya ini bisa menghasilkan pendapatan yang lebih, jadi bisa membantu perekonomian keluarga. Jadi outputnya itu pendapatan yang lebih sehingga bisa membantu perekonomian keluarga menjadi lebih baik. Lalu untuk umpan baliknya atau bisa dibilang evaluasinya, kan berarti kan sekarang ada perubahan peran ya, ibu yang bekerja lalu ayah yang di rumah. Berarti kan ayah harus menyesuaikan kembali peran dia di dalam keluarga, entah dia bisa cari kerja lagi ataupun dia jadi bapak rumah tangga menggantikan peran ibu yang sebelumnya menjadi ibu rumah tangga. Begitu, Nayu. Jelas tidak? Dan untuk kalau misalkan ditanya ekspektasi atau harapan seperti apa dalam output terkait respon atau luaran di proses manajemen sumber daya keluarga, untuk jadi keluarga ini berekspektasi atau harapannya itu untuk mengembangkan keluarga itu sendiri. Yang pertama, dia mencapai kestabilan dalam keluarga itu, karena kalau misalkan suatu keluarga sudah stabil, berarti itu sudah tidak ada masalah ataupun hal yang harus dicapai lagi begitu. Tapi kan namanya manusia itu pasti selalu ada yang ingin dicapai terus-menerus. Begitu, Nayu. Apakah sudah jelas? Oke, baik. Terima kasih Naswa atas jawabannya. Selanjutnya saya izin membacakan pertanyaan dari Marsha Niswa Devina. Izin bertanya, pada faktor yang mempengaruhi manajemen sumber daya keluarga, terdapat kompleksitas kehidupan keluarga. Maksud dari semakin kompleks itu, kompleks yang seperti apa? Terima kasih. Kepada teman-teman kelompok 4, bisa dijawab.
Ya, bagi rekan kelompok 4, apakah ingin next ke pertanyaan selanjutnya sambil menunggu jawaban dari Marsha? Izin masuk, Bismil. Ya, silahkan Rehana. Iya, Raihana Kala dari kelompok 4 izin menjawab pertanyaan yang dari Novi ya. Iya, Novi bertanya, jelaskan mengenai ciri manajemen dalam keluarga. Bisa tolong jelaskan kembali maksud dari manajemen tanggung jawab dan manajemen rumah. Eh, iya, baik. Jadi, manajemen yang memiliki tanggung jawab eh, itu manajemen yang memiliki tanggung jawab untuk mentransfer pengalaman-pengalaman yang telah dilakukan dari anggota keluarga tersebut. Jadi yang lebih mudah supaya dapat menjalankan hal yang sama gitu. Lalu yang manajemen di rumah itu adalah proses pengambilan keputusan yang diambil berdasarkan kerjasama dengan anggota keluarga. Gitu Novi, apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih Rehana. Kepada Novi, apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih Novi. Selanjutnya izin membacakan pertanyaan dari Anissa Amalia. Pada penjelasan disebutkan adanya family education atau terapi psikoedukasi pada keluarga. Kita ketahui ya terapi tersebut. Terima kasih. Kepada rekan-rekan kelompok 4, silakan untuk ya, kepada Atia dipersilakan untuk unmute. Oke, terima kasih atas moderator atas kesempatannya. Atia Kamila dari kelompok 4 izin untuk menjawab pertanyaan dari Anissa Amalia. Pertanyaannya itu tentang bagaimana sih prosedur dari terapi FPE atau Family Psychoeducation. Jadi di sini kelompok kami itu mengambil teknik terapi dari FPI ini yaitu dengan pasien gangguan skizofrenia. Jadi untuk terapi prosedur dari FPI ini itu dilakukan dalam beberapa sesi yang terdiri dari 5 sesi. Pertama sesi 1 keluarga pasien. Di sesi 1 ini kita sebagai perawat maupun caregiver bisa bertanya untuk identifikasi pertanyaannya seperti makna skizofrenia atau gangguan jiwa lainnya bagi keluarga, terus dampak skizofrenia yang diderita salah seorang anggota keluarga pada keluarga, masalah dalam merawat pasien dengan kondisi skizofrenia itu seperti apa yang dialami oleh keluarga, dan adakah masalah pribadi dalam diri anggota keluarga yang timbul karena merawat pasien tersebut. Lalu untuk sesi 2 ini berhubungan dengan perawat tersendiri, bisa mengajak keluarga untuk berdiskusi mengenai konsep dari gangguan jiwa. Kalau di sini kelompok itu berarti konsep tentang gangguan jiwa skizofrenia yang meliputi dari pengertiannya, gejalanya, sebab akibatnya, prognosisnya, dan terapinya. Selain itu, kita juga menanyakan bagaimana sih cara perawatan pasien skizofrenia selama ini yang dilakukan oleh keluarga di rumah. Lalu mintalah keluarga untuk mendemonstrasikan bagaimana cara mereka merawat pasien gangguan skizofrenia ini di rumah. Lalu setelah keluarga melakukan demonstrasi, kita sebagai perawat pun melakukan demonstrasi berdasarkan evidence based practice kita tersendiri untuk mengedukasi keluarga pasien. Lalu selanjutnya masuk ke sesi ketiga. Pada sesi ini dilakukan terapi manajemen stres pada keluarga.
Di sesi manajemen stres ini kita bisa menanyakan bagaimana pengalaman stres yang dialami oleh anggota keluarga, lalu kita memberikan informasi atau edukasi mengenai cara mengatasi stres, lalu mintalah untuk keluarga mendemonstrasikan cara mengatasi stres yang mereka lakukan karena mereka merawat pasien gangguan jiwa tersebut. Lalu masuk ke sesi 4, setelah kita melakukan manajemen stres, ada manajemen beban, teman-teman. Dilakukanlah terapi manajemen beban. Di sini kita mengajak keluarga untuk mengenali beban subjektif maupun objektif akibat adanya anggota keluarga yang terkena tersebut dan informasikan atau edukasikan juga cara mengatasi beban tersebut. Ajak keluarga untuk berkomunikasi di sesi ini karena sesi ini adalah berkaitan dengan manajemen beban yang mana masih bersangkut paut dengan manajemen stres yang dilakukan di sesi sebelumnya. Dan sesi terakhir adalah sesi kelima. Dalam sesi ini sama kita tanyakan juga apa sih hambatan dalam merawat pasien di rumah, terus hambatan apa yang berhubungan dengan tenaga kesehatan. Lalu kita juga memberikan edukasi atau berikan informasi cara mengatasi hambatannya yaitu dengan kooperatif berkolaborasi dengan tenaga kesehatan. Nah, terapi FPI ini dilaksanakan setiap sesinya kurang lebih sebanyak 1 kali pertemuan itu berlangsung selama 45 sampai 1 jam aja. Untuk sesi 1 dan 2 ini diberikan jeda waktu 3 sampai 4 hari untuk mengidentifikasi kejadian, pikiran, perasaan, dan pengalaman pasien dalam uh, pengalaman keluarga maksudnya dalam merawat pasien gangguan jiwa dalam hal ini skizofrenia. Terus memahami tentang pengertiannya juga tanda dan gejala perawatan yang diberikan kepada penderita. Lalu untuk sesi 3 dan 4 ini setiap sesinya itu kita ajarkan atau kita latih keluarga untuk mengatasi stres dan beban yang dialami serta membantu mengurangi kecemasan dan beban yang dialami oleh keluarga. Dan setiap perkembangannya kita sebagai perawat maupun caregiver yang bekerja harus menulis masing-masing evaluasi dari sesi yang dilakukan. Mungkin prosedurnya seperti itu. Semoga terjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Atia untuk jawabannya. Kepada Anissa Amalia, apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih Anissa. Terakhir yaitu ada satu pertanyaan lagi yang belum terjawab, yaitu pertanyaan dari Marsha. Izin membacakan pertanyaannya lagi, yaitu pada faktor yang mempengaruhi manajemen sumber daya keluarga terdapat kompleksitas kehidupan keluarga. Maksud dari semakin kompleks itu kompleks yang seperti apa? Kepada Izin masuk, Mut. Iya, silakan Dini. Iya, izin menjawab pertanyaan dari Marsyaniswa yang mengenai tadi yang dipertanyakan adalah faktor yang mempengaruhi manajemen sumber daya keluarga kan salah satunya ada kompleksitas kehidupan keluarga. Nah, jadi maksud dari kompleksitas kehidupan keluarga ini yaitu kompleksitas kehidupan keluarganya itu berbanding lurus sama kemampuan mengelola sumber daya yang dimiliki. Jadi, semisal semakin kompleks kehidupan keluarganya, itu maka semakin diperlukan kemampuan yang lebih baik dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Seperti itu. Untuk contohnya mungkin bisa ditambahkan rekan saya, Wina, dipersilahkan. Mungkin untuk contohnya bisa seperti, misalkan dalam suatu keluarga itu perekonomian mereka tuh kurang baik ya, karena dari penghasilan pihak suaminya kurang bisa menutupi pengeluaran dari keluarga tersebut. Sehingga si istri itu ingin membantu suami dengan melakukan diskusi gitu. Seperti mungkin si istri membantu dari berjualan kecilan karena uh, output yang positif itu sangat dibutuhkan dari seorang ibu yang mungkin udah Baik, terima kasih Dini dan Wina atas pertanyaan. Untuk sesi pertanyaan sudah terjawab semua.
Selanjutnya saya kembali. Ya, terima kasih. Bismillah ya, moderatornya. Oke, kita beri aplaus buat kelompok 4 ya. Terkait manajemen EBP dan manajemen sumber daya keluarga. Beberapa pertanyaan sudah bagus dijawab oleh kelompok. Ya, Ibu hanya menambahkan bahwa untuk EBP tadi yang diangkat oleh kelompok adalah terapi psikoedukasi ya. Family psikoedukasi. Edukasi ya. Ini emang udah banyak banget penelitiannya. Kebetulan di tahun 2015 Bu Made ini dan juga menerapkan program ini. Kita singkat menjadi PIP, program intervensi psikoedukasi, PIP. Ya, untuk kemarin waktu penelitiannya di tahun 2015 sudah lama juga sih ya, 8 tahun yang lalu. Memang betul namanya juga psikoedukasi, berarti ada 2 kegiatan ya. Ada edukasinya, ada kegiatan pendidikannya ya, menyampaikan informasi bisa berupa pelatihan, penkes ya. Kemudian ada untuk meningkatkan coping ya, yaitu psikologisnya ya, psikologisnya ya. Dari mulai bagaimana keluarga bisa memecahkan masalah kalau ada masalah. Kemudian bagaimana menghadapi stres ya. Bagaimana ya ada ketegangan, bagaimana mengontrol stresnya. Bagaimana mengontrol perilakunya nih anak kalau misalnya di rumah masih dalam tahap perkembangan balita ya. Kalian bisa ngerasain mungkin yang ngelihat tetangganya yang banyak balita, masih batita, anaknya banyak misalnya di keluarga tetangga, gimana riuhnya seorang ibu? Peran ibu gimana menghadapi kondisi seperti itu misalnya. Contoh realnya adalah pada saat kemarin COVID ya, pandemi ya. Peran ayah terganggu misalnya harus di PHK ya. Ada kan? Efek dari COVID kemarin ternyata harus di PHK, kemudian semua berubah drastis menjadi nggak boleh keluar, bingung mau ngapain. Nah, itu manajemen tuh di situ. Pentingnya pengelolaan ya, sumber daya yang ada di keluarga. Tambah kompleks lagi kalau misalnya keluarganya adalah keluarga tipe extended ya. Keluarga besar. Ya, udah ada lansianya, misalnya nenek kakek yang tinggal di situ. Semua cucunya teriak-teriak, neneknya hipertensi misalnya ya. Karena keluarga bisa menghadapi stres kalau terjadi misalnya seperti itu. Nah, itu peran. Nanti prakteknya adalah kalian bisa rasakan di profesi ya. Ini keperawanan keluarga ini kan hanya teori dan praktek ya. Belum ke klinik ya? Belum, Ibu. Nggak ada klinik kan? Tidak Bismillah. ada, Ibu. Kenapa? Iya, berarti baru di lab ya? Iya, Ibu, baru di lab. Jadi baru teorinya dulu nih kita kasih ke kalian nih. Praktiknya nanti membuat askepnya. Ya. Jadi kalian udah paham duluan why perlunya manajemen, kemudian nyambung ke asuhan keperawatan yang sebenarnya adalah itu bagian atau mirip lah ya dengan prinsip-prinsip dari manajemen. Ada pengkajian ya, bagaimana kita bisa mengkaji apakah ada masalah apa sih, ya itu dari hasil pengkajian, kemudian mengangkat masalah, kemudian membuat perencanaan, ya melakukan tindakan dari hasil perencanaan, kemudian implementasinya bagaimana, pakai sumber daya yang ada di
keluarga usia ya, ada waktu senggang yang bisa dimanfaatkan, atau misalnya ada lahan lingkungan yang bisa dimanfaatkan untuk menambah apa, meningkatkan perekonomian keluarga misalnya. Gimana kalau bikin kolam jualan lele misalnya, kan sekarang banyak ya, efek pandemi itu banyak kreativitas kan ya. Ada kolam lele kalau nggak salah pakai ember ya. Dikit ya, apa kecil ya ember, tapi di atasnya ada apa, ditanami untuk menambah gizi keluarga juga. Ternyata dia juga bisa jualan gitu dari hasil apa beternak lele dengan hanya nggak terlalu. Itu adalah bagaimana apa mengatur ya, mengelola, merencanakan sumber daya, peran-peran yang ada di keluarga. Banyaknya salah, kalian bisa ngerasain sendiri di keluarga masing-masing ya. Apa saling menilai, mengevaluasi ya diri itu lebih mudah kan? Ya, bahwa kita adalah keluarga juga yang bagian dari masyarakat. Itu ya, itu untuk sumber daya keluarga. Oke, itu aja masukan dari Ibu. Sukses buat semua untuk presentasinya, keaktifan teman-temannya oke ya. Terus dipertahankan ya. Terima kasih. Bismil, ada apa lagi? Mau di screenshot dulu perlu nggak? Izin Ibu sudah di screenshot Ibu. Oh udah, oke. Udah hadir semua, tetap sehat ya, semangat. Weekend nih, silakan boleh lah mau healing dulu besok Sabtu Minggu. Jalan-jalan silakan. Senin udah kampus lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Terima menjelang. kasih, Bu. Ya. Izin live. Iya, Ibu.